Oke, perkenalkan nama saya Niluh Alika Putri. Saya dari kelas 10 I2. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu dengan biodata dan riwayat Ibu. Ya. Kalau boleh tahu siapa nama lengkap Ibu Nama lengkap Ibu Dona Presilia dan gelar Ibu? Gelar Ibu SPD GM. Di mana dan kapan Ibu dilahirkan? Ibu dilahirkan di Desa Karangraja, Kabupaten Muara Enim. Di mana saja Ibu menempuh jalur pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi? Panjang ya? Ya. Ya. Ibu menempuh pendidikan yaitu Ibu ini berasal dari daerah, yaitu di Kabupaten Semenda Darat Laut, yaitu Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Semenda Darat Laut, Desa Tanah Abang. Jadi Ibu SD-nya itu sekolahnya di SD Tanah Abang, SMP-nya juga di SMP Tanah Abang. Ketika SMK baru Ibu ke kabupaten, yaitu di SMK Negeri 1 Kabupaten Muara Enim. Terus ketika Ibu kuliah, Ibu di Palembang, yaitu di Universitas PGRI Palembang. Baik. Terus apa latar belakang jurusan kuliah Ibu yang Ibu ambil dulu dan mengapa memilih bidang tersebut? Ya, Ibu mengambil jurusan sejarah karena Ibu itu kan tesnya itu kan ada 2. Ibu ikut tes di negeri, yaitu tes di Universitas Sriwijaya, itu mengambil sosiologi. Terus di opsi kedua, jikalau Ibu tidak lulus, itu Ibu mengambil di PGRI, yaitu pendidikan sejarah, kayak itu. Bukan nasib ya. Jadi di PGRI itu tidak lulus karena nilai Ibu itu pada zaman dulu itu kan ada ujian nasional kan. Ujian nasional itu batas ambang kelulusan itu adalah 5,5. Sedangkan Ibu itu 75. Sedangkan orang-orang yang tes di sana tuh nilainya di atas 80 dan 90. Jadi ya nasib Ibu ke PGRI Palembang. Kenapa sangat Ibu mengambil jurusan sejarah? Karena Ibu SMK dulu ngitung. Ibu jurusan akuntansi. Kayaknya mumet menghitung uang yang tidak ada. Jadi Ibu kalau nyambung ke akuntansi lagi tambah mumet kan? Karena Ibu nggak suka ngitung. Dari sanalah Ibu ambil jurusan sejarah yang menghafal. Baik. Pertanyaan kelima ya Bu ya. Ya. Kapan pertama kali Ibu mulai mengabdi di dunia pendidikan dan apa peran pertama Ibu saat itu? Ya. Ibu mengabdi di dunia pendidikan ini yaitu pada tahun 2013 ketika Ibu tamat sekolah di pendidikan tertinggi. Ibu tamat sekolah di situ, Ibu mengambil honor dulu, yaitu di MTS Asalam pada saat itu di Kabupaten Muara Enim. Setelah itu Ibu pindah ke daerah Ibu sendiri, ke dusun Ibu Dewe, bahasa Palembangnya ya. Mengambil guru juga itu di SMA Negeri 1 Semenda Darat Laut. Terus setelah itu Ibu pindah 2016 menikah, Ibu pindah ngambil di SMA Negeri 2 R Sugihan. Sampai sekarang di sini. Berarti lama ya Bu? Lama banget. Dari 2013 sampai dengan sekarang Ibu tuh sudah di dunia pendidikan. Dari honorer sampai ke sudah jadi ASN sekarang. Oke. Berapa lama Ibu bertugas di sekolah ini dan apa saja tanggung jawab Ibu yang pernah diamankan kepada Ibu? Diamanahkan. Ya, Ibu kalau di sini baru nak. Ibu dilantik itu tahun 2022. Ibu di sini adalah 2023 awal. 2023, 2024, 2025, 2026. Artinya baru 3 tahun. Yang diamanahkan Ibu sekarang yaitu Ibu sebagai guru mata pelajaran. Ibu pernah mengajar sosiologi, ekonomi, sampai sekarang ngajar sejarah. Oke. Apa alasan atau motivasi utama Ibu untuk peran yang Apa alasan dan motivasi utama Ibu untuk belajar di kelas dan melainkan
kita berhentikan dulu ini. Ini ya Bu ya. Apa alasan ntar, Bu. Di luar kesibukan di sekolah, apa saja hobi yang ibu gemar lakukan untuk mengisi luang waktu? Kalau ibu ini orangnya netral sayang. Karena kenapa? Ibu kalau ada uang ya jalan-jalan, gitu ya, makan, jajan, istirahat, tidur. Ibu lebih menikmati hidup ini bodo amat dengan orang. Yang penting kita bahagia dengan keluarga kita sendiri. Artinya ibu mengisi waktu luang itu dengan keluarga. Ya jalan-jalan, traveling kemana-mana, Lampung, mudik ketemu orang tua, kayak gitu lah. Terus makan, minum, tidur. Oh, berarti nggak ada hobi khusus gitu ya Bu ya? Nggak ada ibu nih. Nyanyi, iya nggak ada hobi ibu. Ibu tuh netral, hobi semua lah. Iya. Terus Ada lagi? nah, siapa sosok mentor atau figuran inspiratif yang paling menyemangati di perjalanan karir ibu? Kalau karir ibu adalah sosoknya adalah orang tua. Karena orang tua ibu itu adalah pahlawan tanpa jasa sampai sekarang. Karena mereka lah yang membuat ibu semangat. Kalau kamu tahu nggak kalau pendidikan itu adalah memutus rantai kemiskinan. Kalau kamu sekolah, insya Allah nanti bisa jadi orang, ialah jadi guru. Nah dari sanalah ibu berpikir aku pengen kuliah, walaupun orang tua ibu nggak terlalu mampu, tapi aku pengen kuliah. Alhamdulillah ketika ibu lagi di fase down pada itu, kayaknya aku berhenti jadi honor. Jangan, suatu saat ada pengangkatan. Itu dorong orang tua. Berarti ibu tuh honor dulu baru Honor kuliah. dulu, belum langsung menikmati kayak gini nah ibu. Honor dulu di tahun 2013. Bu, kalau boleh tahu gaji honor itu berapa? Gaji honor itu kecil nak, tergantung jam kita ngajar. Bisa 1 bulan 200.000, bisa 300.000. Beda ya Bu ya sama yang Beda. Kalau yang PNS itu kan 3 ke atas, 3 juta ke atas. Kayak gitu. Ibu dulu honor dulu belum langsung kayak gini, enak banget. Makanya ibu galak sering, bukan kenapa ya, lihat orang tanpa mengabdi itu rasanya gimana gitu. Ya, agak-agak. ya. Oke. Jika harus menggambarkan karakter ibu dalam 3 kata-kata, apa yang paling tepat? Ibu cerewet. Ya. Ibu cerewet. Tapi ibu nggak mau ngurusi kerjaan orang. Intinya kayak gitu. Ibu juga orangnya kasar. Tapi kalau orang baik dengan ibu, insya Allah ibu baik. Kayak gitu. Karena kita menanamkan kebaikan nggak rugi sampai sekarang. Memang kita menolong baik itu kepada orang lain, tetapi insya Allah bukan orang itu yang akan menanamkan kebaikan kepada kita, orang lain yang akan membalas. Kalau ibu lebih identik dengan berbuat baik ketika masih hidup, karena hidup ini sementara, ya. Iya. Nah, ini bagaimana pengalaman pertama kali ibu sebagai guru mapel di sekolah ini? Biasa aja. Karena ibu sudah honorer dari tahun 2013, menghadapi anak di sini masih sangat sopan dan bisa diajak kerjasama. Jadi biasa aja. Biasa aja, tidak ada momen istimewa. Tidak ada. Momen istimewanya apa ya? Ketika kita memberi pelajaran, kita bisa merangkul anak. Di saat anak cerita sedih masalah keluarganya, nggak semua kan anak itu keluarganya baik-baik saja. Kalau masalah curhat, banyak anak-anak yang curhat dengan ibu, itu cuma segitu aja sih yang berkesannya, dianggap di sekolah sebagai guru, di luar sebagai teman atau orang tua atau ibu gitu ya. Ya. Berarti itu tadi momen paling berkesannya ya Bu ya. Iya. Ini apakah ada cerita untuk tentang seorang siswa yang datang menemui ibu untuk meminta bantuan? Ada banyak anak-anak yang minta bantuan. Contohnya kemarin itu Mbak Gita. Sekarang anaknya sudah tamat
siapa ya satu lagi, Ketut Gita sama Putri. Dia itu lagi PMR, ibu lagi lewat di jalan. Ternyata dia tuh jalan kaki. Bu tanya, kenapa nak? Bu, ban kami bocor gitu. Pulang kemana? Ke C1. Jadi dengan suami ibu mengantarkan ke C1. Terus ada lagi anak ibu, saya lupa bawa uang untuk beli bensin. Boleh bu, besok saya kembalikan. Boleh. Jikalau kita bisa menolong, apa ruginya kita tolong? Kalau kita berbuat baik, apa ruginya kita akan berbuat baik. Apa tantangan terbesar di balik layar yang jarang diketahui oleh ini ya Bu ya. Lanjut ke apa nilai utama yang Ibu pegang dalam memberikan layanan terbaik bagi siswa dan siswi? Layanan utama itu dalam bidang apa lah nak? Mungkin bidang pelajaran atau bidang... Kalau bidang pelajaran kita ini kan tidak semua anak itu sama. Dan tidak semua anak itu kita anggap itu pintar. Gitu kan? Iya. Ada yang anak butuh perhatian ekstra, ada juga anak itu yang tingkat pendidikannya itu biasa saja. Ada juga anak itu pola pikirnya juga cuek, ada juga Bu nanti ya tugas saya dikerjakan kayak gitu kan. Artinya kita lebih ekstra lagi menghadapi anak tersebut. Gimana caranya? Yaitu kita kerjakan dulu kalau bisa. Nanti nggak bisa di PR-kan. Ada juga anak itu kan tidur kalau di jam pelajaran. Nah itu lebih ekstra lagi kita menghadapinya. Gimana cara kita? Artinya kita bisa merangkul anak tersebut, ya. Iya. Ceritakan pengalaman paling seru dan menyenangkan ya saat Ibu mendampingi siswa dalam sebuah kegiatan besar atau perlombaan di luar sekolah. Lebih serunya itu bisa bercengkrama dengan siswa, bisa berbagi hal yang berpengalaman. Misalnya kalau Ibu ada rezeki, kemarin itu pernah Ibu ditugaskan dari sekolah mengantar anak yang beasiswa sawit. Nah, Bu saya lapar, Ibu ajak makan. Nah artinya kita ya Ibu tanamkan ya berbuat baik tadi ya. Intinya semakin kedepannya hal yang bisa kita perbaiki kayak gitu. Kalau Ibu orangnya seperti itu. Terus apa pelajaran hidup terbesar yang Ibu dapatkan ketika menghadapi masalah yang rumit? Sampai sekarang alhamdulillah Ibu tidak pernah menghadapi masalah yang rumit, apalagi di rumah tangga, di orang tua nggak ada. Rumit itu ya namanya berkeluarga pasti ada lah ya. Apalagi kalau di saat kita lagi nggak mood di keluarga kita mengajar itu tetap membawakan enjoy. Kalau hal yang Ibu tanamkan itu ada lagi dihadapin aja lah, dihadapin aja karena dunia ini sementara lah bagi Ibu kayak gitu nah. Tidak perlu mengejar dunia tuh nggak perlu. Artinya cukup saja itu sudah alhamdulillah. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari, cukup untuk keluarga, cukup untuk kita menolong orang itu sudah hal yang sangat bagus. Kalau kita dihadapi hal sulit Ibu satu ya sholat, berdoa kepada Allah, minta jalan keluarnya. Apalagi kalau kita melakukan kesalahan yang besar kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini bismillah. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke, satu. Apa pesan moral atau nasihat kehidupan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami agar bisa sukses di dalam maupun di luar lingkungan akademik sekolah? Kalau Ibu tuh lebih, kalian kan sekarang ini adalah dunia gengsi ya bisa dikatakan ya. Jadi kebanyakan gengsi ini tidak beradab kepada orang tua. Ya. Lebih baik percuma berilmu tapi tidak beradab. Artinya gini, beradab itu bagaimana cara kita menjaga moral, tingkah laku, sopan santun di saat kita berada di lingkungan sekolah dan masyarakat dan orang tua. Banyak sekarang ini anak-anak yang
melawan dengan orang tua. Benar sekali. Apalagi misalnya kayak gini, minta uang nggak sesuai dengan kehendak dia, dia marah sampai bunuh diri, sampai minggat. Karena kenapa? Tidak beriman dan tidak beradab. Bagaimana menyikapinya? Kita lebih menentukan adab. Adab itu lebih bagus dibandingkan ilmu. Iya, benar. Percuma pendidikan besar, dokter misalnya, dengan orang karena tidak ada adab, tidak mementingkan adab. Kalau ibu itu pesannya, ya, bekerja keras, tetap semangat, tapi lebih penting adalah moralnya, adalah adab yang diutamakan. Oke. Baik, saya tutup ya Bu ya wawancara kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf telah mengganggu waktunya ya Bu ya. Nggak apa-apa, nggak terganggu.